Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Patung Buddha yang ada di Candi Borobudur adalah patung Nabi Sulaiman. Selama ini berdasarkan buku-buku sejarah dikatakan bahwasanya Candi Borobudur adalah bangunan megah peninggalan Raja Sailendra. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam, ternyata ada bukti di mana Candi Borobudur diduga kuat merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang lahir sekitar tahun 975 hingga 935 sebelum Masehi tidak meninggal di Rabam Baitul Maqdis, Palestina, seperti yang diketahui oleh masyarakat umum pada saat ini. Akan tetapi Nabi Sulaiman hidup dan meninggal di puncak Borobudur. Pernyataan mengejutkan tersebut bukanlah tanpa alasan. Sebab selama 33 tahun penelitian itu telah dilakukan bahkan dibukukan. Itu semua diungkapkan dan dituliskan oleh Kiai Haji Fahmi Basya, seorang profesor dan juga ahli matematika Islam. Mengapa Qiyam nomor 6 yang ada di Candi Borobudur dibiarkan kosong tidak ada tamasilnya? Karena Nabi Sulaiman wafat di sini, tegas Kiai Haji Fahmi Basya sambil merujuk pada relief seseorang memegang tongkat di lantai 3 dari atas Borobudur. Fahmi Basya untuk menguatkan teorinya mengutip firman Allah yang berisi, "Tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka atau jin setelah kematiannya itu, melainkan rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, nyatalah bagi jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan, mendapatkan tempatnya." Demikian firman Allah. Di dalam penelitian tersebut, Fahmi Basya tidak hanya menjungkir balikan kepercayaan masyarakat umum tentang sejarah Candi Borobudur dan juga Nabi Sulaiman, akan tetapi juga menawarkan wacana baru tentang silsilah Nabi Sulaiman. Fahmi Basya mengatakan bahwasanya ibu Nabi Sulaiman yaitu Batsyeba binti Elyam merupakan asli orang Jawa. Maka dari itu Batsyeba memberi nama anaknya Sulaiman yang artinya hamba yang baik. Di dalam bahasa Jawa, nama Sulaiman diambil dari kata su dan man yang berarti hamba yang baik. Terkait tentang nama tersebut, Basya kembali menggunakan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Sulaiman adalah sebaik-baiknya hamba. Tidak hanya itu, dalam penelitiannya, Kiai Haji Fahmi Basya juga mengungkapkan bahwa catatan sejarah yang menyatakan Borobudur merupakan kerajaan umat Buddha karena reliefnya banyak berkisah tentang ajaran umat Buddha tidak seluruhnya benar. Setelah dipelajarinya, relief yang ada di dalam Candi Borobudur sangat bernuansa kitab dan ajaran Buddha yang ada dalam relief Borobudur sangat dimungkinkan ada dalam kitab Zabur, seperti yang ditemukannya saat melakukan penelitian. Kalau ada orang mengatakan bahwa sebagian kisah Buddha ada di Candi Borobudur, berarti kisah Buddha ada di dalam kitab Zabur atau sebagian dari Zabur digambarkan di Borobudur, tegas Kiai Haji Fahmi Basya. Dia juga menjelaskan bahwa istana dari Nabi Sulaiman yang digambarkan sangat indah di dalam Al-Quran sebagai peninggalan dari Raja Daud bisa berada di mana saja, termasuk di Indonesia. Kerajaan Daud yang diwarisi Nabi Sulaiman bisa berada di mana saja, terang Kiai Haji Fahmi Basya sambil menunjuk negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Meskipun demikian, Kiai Haji Fahmi Basya mengingatkan kepada para pembacanya bahwa penelitiannya peninggalan Nabi Sulaiman di Indonesia memberi penekanan kepada nama tempat, khususnya mengenai kisah Indonesia negeri Sabah yang hilang dan penyebutan Ratu Boko.
Pemakaian istilah Ratu Boko dalam penelitian ini sekedar untuk mengenali tempat, karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko, bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Saba atau Ratu Balkis sama dengan Ratu Boko, sambung Fahmi Basya. Meskipun demikian, tentang benar dan tidaknya penelitian Basya dikembalikan lagi kepada para pembaca yang budiman. Karena sebagai karya ilmiah, bukan hal yang mustahil penelitian tersebut akan ditinjau ulang. Nabi Sulaiman sendiri diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sedangkan Candi Borobudur, seperti yang ditulis di dalam berbagai buku sejarah nasional, didirikan oleh dinasti Syailendra di akhir abad ke-8 Masehi, atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi jika mengacu pada buku sejarah tersebut, rasanya tidak mungkin jika Candi Borobudur itu merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Rentang waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum Masehi, sedangkan Syailendra setelah Masehi. Akan tetapi yang menjadi ukuran Fahmi Basya bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad. Yang menjadi barometer Fahmi Basya adalah fakta relief yang ada di Candi Borobudur. Sebab jika relief diteliti ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran. Ciri-ciri yang ada di Candi Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Nabi Sulaiman, seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Di antaranya mengenai hutan Saba atau negeri Saba. Makna Saba, nama Sulaiman, buah maja yang pahit, dipindahkannya Istana Ratu Saba ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Saba, patung kematian Sulaiman, dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan pula ada tabut peninggalan dari Nabi Daud. Tabut sendiri yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan dari Nabi Daud yang diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan juga tongkat Musa, serta memberikan ketenangan. Kisah itu ada pada relief di Candi Borobudur. Tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang. Hal itu diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Selain bukti-bukti tersebut, masih banyak lagi bukti lainnya yang menunjukkan bahwa kisah Ratu Saba dan Nabi Sulaiman terjadi di Indonesia. Seperti terjadinya angin muson yang bertiup dari Asia dan Australia yang tertulis dalam Quran surat Saba. Dan juga soal kisah istana yang hilang atau dipindahkan. Kemudian mengenai dialog Ratu Balkis dengan para pembesarnya ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman. Hal itu tertulis dalam Quran surat An-Naml ayat 32. Dengan bukti-bukti tersebut, beberapa pihak meyakini bahwasanya Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Itulah kisah dari Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.